Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa selalu berada di dalam dinul haq, di dalam agama yang benar, yaitu Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemarin kita sudah bahas masalah ilmu dan ibadah, dan kita sudah paham bahwa kedudukan ilmu itu lebih utama tinimbang ibadah. Akan tetapi pelaksanaannya ilmu dan ibadah harus seiring sejalan. Kemarin kita bahas masalah ibadah zahir, ibadah yang memang tampak dan kelihatan dilakukan, baik tampak dan kelihatan oleh diri kita sendiri maupun tampak dan kelihatan oleh orang lain. Itulah ibadah zahir. Ibadah zahir itu meliputi antara lain adalah sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam rangka kita menjalankan ibadah seperti ibadah sholat dan bersuci, tentulah harus baik dan benar. Baik dan benar itu bukan menurut kita, baik dan benar itu menurut Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, di dalam ibadah seperti sholat dan bersuci ada ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang berlaku. Di dalamnya ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sunnah pun di dalam sholat terbagi dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kemudian juga ada lagi di dalam ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, yaitu perkara-perkara yang haram. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita harus menjalankan ibadah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Dan ini biasanya umumnya terkumpul dalam kitab fikih, di mana di dalam kitab fikih itu berkumpul tentang tata cara ibadah yang baik dan benar, landasan dan dasarnya. Landasan dan dasarnya umumnya diambil oleh Quran dan hadis. Ya, jika tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka hukum-hukum tersebut bisa diambil melalui ijma, qiyas dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu, sehingga setiap perkara yang kita lakukan itu insya Allah menjadi benar dan baik. Karena apa? Karena kita telah mengikuti ketentuannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada kalanya kalian terus-menerus mengerjakan perbuatan yang kalian anggap benar, yang kita anggap benar, padahal perbuatan tersebut dapat membatalkan bersuci dan sholat kita. Perbuatan yang kita anggap benar itu padahal dapat membatalkan sholat dan bersuci.
serta tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita sendiri merasa tidak bersalah. Nah, ini sering kejadian. Sering kejadian kita menganggap ibadah kita itu benar. Kita menganggap ibadah kita itu benar, padahal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya orang yang melakukan itu tidak belajar dan tidak mengerti ilmunya. Oleh karena itu di dalam kitab ini yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali mengajarkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu dan ibadah sesuai dengan ilmunya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, berkaitan dengan masalah ilmu, kadang-kadang kita menemui kesulitan. Kita menemui kesulitan. Sedangkan kita tidak mendapatkan orang yang bisa kita tanyai mengenai kesulitan tersebut. Padahal kita tidak mengetahui hukumnya. Mungkin ketika kitab ini ditulis, disusun, ya, kira-kira sekian ratus tahun yang lalu, teknologi dan perkembangan zaman tidak seperti sekarang. Ya. Saat ini kita bisa mendapatkan tata cara beribadah dengan baik dan benar. Bukunya kita bisa dapat dengan mudah di mana-mana. Ya. Dan kita juga mempunyai teknologi IT. Mohon maaf, seperti katakan saja Google dan lain sebagainya. Jadi untuk perkara menuntut ilmu tidak ada kesulitan, lebih mudah saat ini, dan kita bisa bertatap muka langsung, Zoom meeting dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa untuk saat ini tidak ada alasan seseorang tidak bisa menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibadah-ibadah batin. Nah, ibadah ini ada dua. Pertama ibadah zahir, yang kedua adalah ibadah batin. Ini berkaitannya dengan masalah hati. Ini berkaitannya dengan masalah hati. Dan ini pun harus dipelajari. Ya. Harus dipelajari dan harus diketahui. Kadang-kadang orang rusak ibadah zahirnya asbab dia tidak melaksanakan ibadah hati, ibadah batin. Selanjutnya ibadah-ibadah batin, yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Harus pula diketahui dan kita pelajari, seperti tawakal, kemudian berserah diri kepada Allah, ridho, sabar, taubat, ikhlas dan lain sebagainya. Jadi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, ibadah hati atau ibadah batin ini tidak cukup hanya kita ketahui dan kita pelajari saja, akan tetapi terus dikaji, dilatih agar hati kita senantiasa tidak menyimpang daripada ibadah hati atau ibadah batin. Terus dilatih sehingga bersemi di dalam diri dan hati kita rasa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ikhlas melakukan amal perbuatan dan lain sebagainya, ridho terhadap ketentuan Allah dan lain sebagainya. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ibadah zahir, di dalam ibadah batin juga ada perkara-perkara yang dilarang. Ya. Yang hal itu harus kita ketahui, harus kalian ketahui pula, seperti benci kepada takdir Allah. Nggak boleh. Allah Maha berkuasa. Allah telah menetapkan takdir orang per orang. Ya. Ketika ada takdir Allah yang kita tidak cocok, kita tidak suka, nggak boleh kita benci takdir Allah. Itu memang sudah haknya Allah, sudah satu ketetapan Allah. Yang mau nggak mau, senang tidak senang, bahwa manusia harus menerima takdir Allah. Kemudian ibadah batin yang dilarang juga
panjangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat. Ya. Panjangnya angan-angan terhadap urusan dunia tanpa mengingat akhirat. Ingat sekali lagi bahwa tempat kita yang terakhir adalah akhirat, dan itu adalah tujuan utama kita. Nah, Allah dan Rasulnya telah melarang agar kita tidak terlalu memanjang-manjangkan angan-angan kita tentang urusan dunia sampai kita urusan akhirat dilupakan. Nyari rezeki silakan, nyari uang silakan, tapi jangan sampai justru kita berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu, kemudian mencari rezeki, tapi akhirnya kita melupakan ibadah, kita melupakan sholat dan lain sebagainya. Kemudian ibadah batin yang dilarang juga adalah riya. Nah, ini riya nih. Riya ini yang harus dihilangkan dari diri kita. Riya itu bisa memasuki segala aspek, segala hal. Ya. Riya itu bisa memasuki ibadah mahdoh. Seperti seseorang yang sholat tapi riya. Ya. Seperti seseorang yang baca Quran tetapi riya. Itu riya nggak boleh. Dilarang oleh agama. Riya itu sangat halus, bisikan setan itu sangat halus, sehingga seseorang yang awalnya ikhlas kemudian bisa menjadi riya. Bisa menjadi riya. Riya ini bisa menimpa kepada saja, bisa menimpa imam, bisa menimpa makmum. Karena itu hati-hati dengan syirik kecil ini, yaitu riya. Takabur, sombong. Itu penyakit hati. Itu dilarang bersemayam, bersemi di dalam hati, sombong, merasa dirinya paling pinter, ya, merasa dirinya paling bagus bacaannya, Qurannya. Takabur dan sombong harus dihilangkan dari dalam hati kita. Semuanya tersebut seperti benci kepada takdir Allah, panjangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat, takabur, semuanya itu harus dijauhi dari diri kita, harus dijauhi dari hati kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karena itu sekecil apapun, biasa kita menyebut perkara ini adalah penyakit hati. Oleh karena itu sekecil apapun penyakit hati ini harus dihilangkan atau dimusnahkan dari hati, sekecil apapun. Ya. Teringat kita merasa diri kita sombong, harus dikikis. Kesombongan harus dikikis, riya harus dikikis, hayang dipuji batur, pengen dipuji orang harus dikikis. Karena perkara-perkara itu justru bisa membatalkan ibadah zahir kita, minimal mengurangi pahala. Oleh karena itu sekali lagi bahwa sekecil apapun penyakit hati tersebut harus dihilangkan dari dalam diri kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jelas dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan hambanya agar menjalankan ibadah batin dan menjauhi maksiat-maksiat batin. Ya, menjauhkan ibadah. Allah memerintahkan kepada kita melalui lisan hambanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjalankan ibadah batin dan menjauhi maksiat-maksiat batin, menjauhi penyakit hati. Itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Sebagaimana di dalam firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-25. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal.
jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal kita. Dalam rangka kita melakukan apapun, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu kerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Apabila kita berazam kepada Allah, maka fatawakkaltu ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Karena Allah lah yang maha menentukan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tawakal ini adalah kerja hati, kerja batin. Dia bukan kerja fisik. Ya. Kerja fisik misalnya ketika kita akan pergi keluar daerah dengan menggunakan mobil. Mobilnya kita cek, bannya kita cek, olinya kita cek, bensinnya kita cek. Oke, siap jalan untuk keluar daerah, maka jalan. Nah, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengecek bensin, mengecek oli dan lain sebagainya, itu adalah pekerjaan fisik. Tetapi ketika bertawakal itu adalah pekerjaan batin. Ketika kita berjalan, maka serahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mungkin mempunyai keinginan yang lain di dalam perjalanan kita. Bertawakallah, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita ingin menjadi orang yang pandai, memiliki ilmu. Kerja fisiknya apa? Yaitu belajar, mengaji, mempersiapkan kitab, mempersiapkan buku, mempersiapkan pulpen jika memang dibutuhkan. Ya, itu semua adalah pekerjaan fisik. Setelah kita berikhtiar untuk kita menjadi orang yang mengerti dan pandai, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal. Juga bertawakal adalah menanti akibat dari suatu keadaan. Menanti akibat dari suatu keadaan. Itu adalah tawakal. Tawakal itu sekali lagi itu adalah merupakan ibadah batin. Kemudian contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atau terima kasih adalah perasaan atau sikap positif menghargai faedah atau nikmat yang telah atau akan diterima. Rasa bersyukur seringkali ditumpukan dalam banyak agama. Islam contohnya menekankan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Jadi syukur itu memang adalah salah satu bentuk atas kenikmatan yang telah kita dapatkan, atas kenikmatan yang membahagiakan kita. Misal kita mendapatkan penghargaan dari kantor atau dari pekerjaan, kita akan mengatakan alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk syukur. Atau kita mendapatkan materi dari seseorang, kita akan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur. Tapi itu tidak berhenti di situ saja. Rasa syukur yang baik itu tidak berhenti di situ saja,
Rasa syukur itu adalah terus berujung pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memberikan kenikmatan kepada kita, misal memberikan kepada kita uang atau finansial, itu hanya sebagai perantara, menjadi sebab si fulanlah maka Anda mendapatkan uang. Dengan sebab si fulanlah Anda mendapatkan kebahagiaan. Dan ketika itu syukur hendaklah harus dikemukakan. Akan tetapi bahwa syukur yang paling hakiki adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagian daripada ibadah batin yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, dan harus kita terus latih, kita tempa, sehingga ibadah batin tersebut tetap berada selalu di dalam hati kita. Dan hendaklah kita menjauhkan maksiat batin yang biasa kita sebut dengan penyakit hati, rasa sombong, rasa riya, rasa paling benar sendiri, rasa paling pinter. Itu harus dijauhkan dari hati kita. Karena yang demikian itu maksiat hati atau maksiat batin sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah nanti akan kita kaji kembali mengenai kitab tasawuf ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.